Toyota Rush sampai Innova Zenith bersiap-siap keganggu sama mobil ini. Kenalin, BYD M6. Secara fisik dia kelihatan cakep, dia nggak ada sudut-sudut lancip seperti halnya mobil-mobil Cina yang lainnya. Nah, di sini dilihat kap mesinnya itu melengkung yang cakep sih menurut gue. Kemudian di sini headlampnya juga udah ada proyektor dengan LED dan DRL-nya. Kemudian desain bumpernya juga cakep, dia nggak perlu patah-patah, dia ada lekukan-lekukan sedikit dan juga ada aksen chrome-nya di sini. Kalau dari depan udah kelihatan cakep, di samping juga masih cakep. Lihat aja lengkung bodinya, mirip-mirip Toyota Innova lah ya. Kemudian di sini dia udah pakai velg ring 17 multispoke ini 2 tone yang juga kekinian banget lah sama mobil-mobil di Indonesia. Kemudian di sini spionnya juga udah ada LED, dia ada pelipat elektriknya juga dari dalam. Kemudian di sini ada kamera yang bisa untuk 360 di dalam head unitnya. Nah, kalau kita lihat bentuk seperti ini, kayaknya sih BYD M6 ini bisa diterima ya sama masyarakat Indonesia. Secara dimensi, BYD M6 ini punya panjang sekitar 6,7 meter. Nah, kira-kira ya mirip-mirip Innova Reborn lah kalau di Indonesia. Kemudian dia punya lebar bodi 1,8 meter, kemudian tingginya 1,6 meter. Jadi agak pipih ya, kalau Innova Reborn kan lumayan jangkung dia. Oke, kemudian di bagian belakang kita lihat di sini rear combination lampnya dia juga udah LED dan ini desainnya keren banget sih menurut gue. Kemudian di sini juga udah ada wiper, di sini juga udah ada defogger dan di sini ada tulisan BYD M6. Di sini ada sensor parking, kemudian di sini ada kamera parking. Hal keren lainnya di bagian belakang BYD M6 ini adalah untuk bukaan bagasi. Nah, di sini kalian tinggal pencet tombol yang ada di sini. Kebuka. Nah, untuk nutupnya dia cuma pencet. Oke. Nggak cuma itu, untuk buka tutup bagasi secara elektrik ini juga bisa di bagian depan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dalam. Nah, sebelum gue masuk ke dalam, ada hal keren juga di BYD M6 ini, ya. Itu untuk buka kuncinya cukup dari kartu. Tempel, dia bisa unlock ataupun lock sendiri kuncinya. Oke? BYD M6 ini di Indonesia ada 3 varian. Yang pertama standar, yang kedua superior captain, dia jok belakangnya captain seat, jadi dia misah antara penumpang di baris kedua antara kiri dan kanan. Kemudian juga ada superior aja. Nah, untuk interiornya kita bisa lihat ini keren banget sih menurut gua dibanding Innova Reborn atau Innova Zenith ya. Misalnya di dalam bagian tengah ini ada head unit besar dan ini masih bisa tetap dirotasi seperti halnya atau 3 seal dan juga Dolphin. Nah, ini keren nih. Toyota nggak punya kan? Oke, lanjut lagi ke bagian meter clusternya. Di sini kombinasi antara analog dan juga digital. Setirnya enak, dia agak pas lah ya. Terus di sini modelnya flat bottom tapi nggak terlalu flat banget sih. Kemudian di sini ada beberapa tombol seperti ada adaptive cruise control dan ini untuk tombol audio dan sebagainya. Di bagian tengah kita bisa lihat juga di sini ada wireless charging. Wah, keren banget, oke? Kemudian di sini juga tombol transmisinya juga keren banget, ada P, R, N dan P-nya tinggal pencet. Ini kayak model-model tuas pesawat gitu, cing. Mantap. Kemudian di sini juga ada pengaturan AC, pengaturan defogger, segala macam. Di sini ada electric parking brake dan beberapa fitur lainnya. Di sini ada cup holder, di sini ada geredan, di sini ada untuk soket USB. Nah, untuk joknya sendiri dia udah kulit dan ini
lembut banget, keren banget sih menurut gua. Oke, sekarang kita lihat gimana posisi duduk untuk BYD M6 ini. Untuk tinggi gua sekitar 172 cm di sini. Enak. Oh, pengaturan joknya sudah elektrik. Enak. Untuk visibilitas ke depan oke, ke belakang oke. Ininya spionnya oke. Di sini juga nggak ada blind spot karena di sini udah ada kaca yang cukup gede. Pengaturan spionnya juga udah elektrik, jadi harusnya sih enak banget ya. Satu lagi yang istimewa adalah di bagian atas. Dia udah ada panoramic roof. Jadi kalau atapnya mau dibuka kaca doang, tinggal pencet ini. Nah, kaca semua. Nggak ada di Zenith, Reborn, apalagi Toyota Rush. Kita ke belakang. Oke, sekarang gue udah coba duduk di bagian penumpang belakang, khususnya di baris kedua. Di sini untuk yang model captain seat, sini udah ada armrest. Nah, kemudian di sini ini soft touch, bro. Ini soft touch, tapi di sini masih keras memang. Di sini ada aksen kayak kayu-kayu gitu. Kemudian di sini juga udah soft touch, ada jahitannya. Nah, di sini ada AC-nya. Nah, ini penting nih. Jadi penumpang belakang nggak panasan. Oke, nah tapi minusnya adalah dia pengaturan ini masih manual. Manual, nggak kayak jok baris depan yang udah elektrik. Sekarang gue mau coba duduk di baris ketiga. Nah, ini adalah kondisi saat gue coba duduk di bangku baris ketiga. Nggak buruk, tapi juga nggak ideal juga sih untuk penumpang dewasa. Karena di sini legroomnya udah mepet banget sih. Ada sih, tapi ya nggak bakal nyaman untuk perjalanan jauh. Sementara di bagian atas juga headroomnya terbatas banget, cuma sekitar 4 jari. Tapi di sini ada cup holder, kemudian di sini masih ada kisi-kisi AC, dan di sini ada pegangan tangan. Nah, ini sesuatu yang jarang ditemuin di MPV yang ada di produsen Jepangan. Kemudian kalaupun kalian sedang bawa barang yang cukup banyak, jok baris ketiga ini bisa dilipat. Dan satu lagi, headrestnya misah nih, bro. Jadi nggak kayak mobil-mobil lain yang nempel sama sandaran joknya. Oke, sekarang kita bahas gimana soal performa BYD M6. Seperti yang udah gue singgung di awal video ini, kalau BYD M6 ini nggak kayak Innova Zenith yang masih butuh bensin. Dia adalah full listrik dengan motor dan baterai elektrik. Ada dua versi dari motor dan baterai listrik yang digunakan oleh BYD. Untuk tipe standar, baterainya bisa menempuh jarak 420 km dengan motor listriknya berkekuatan 163 PS. Sementara yang tipe superior, baterainya bisa mencapai 530 km sekali ngecas dengan kekuatan motor listriknya 204 PS. Mantap kan? Jadi gimana dengan harga 300 jutaan sampai 400 jutaan kecil? Nggak perlu bensin lagi, panoramic roof, dan hampir semuanya elektrik. Mending ini apa Innova Zenith aja. Itu tadi pembahasan tentang BYD M6. Jangan lupa mampir ke situsnya autofun.co.id untuk melihat dan membaca berita-berita terbaru seputar otomotif di Indonesia. Nah, jangan lupa kalau kalian suka motor atau roda 2 dan tipe-tipe lainnya sepeda motor, mampir ke channelnya Motofun Indonesia. Oke, sekian dari gue Pras. Ciao!